Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 orang anggota DPRD, telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 35 orang. Maka berdasarkan pasal 143 ayat 1 huruf C tata tertib DPRD telah dapat memenuhi quorum. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin saya hormati, rapat paripurna hari ini rapat paripurna ke-15 masa persidangan pertama sidang tahun 2022-2023 dilaksanakan dalam rangka persetujuan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023. Perlu saya sampaikan bahwa pembahasan rancangan KUA APBD tahun 2023 yang dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kota Makassar bersama TAPD dan oleh komisi-komisi, hasilnya disepakati bahwa KUA dan PPAS tahun 2023 akan dimintakan persetujuan pada paripurna hari ini. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat masuk berupa penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023. Untuk itu kami persilakan dengan hormat Juru bicara Badan Anggaran, Saudaraku Haji Hasan Jeleo. Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direksi Perusahaan Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Camat yang saya hormati, para undangan dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Dengan mempersembahkan hormat kepada sidang Dewan, saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena anugerah dan perkenannya jualah sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan acara penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang 1. Kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023, 2. Prioritas dan plafon anggaran PPA APBD tahun anggaran 2023. Untuk itu perkenankan terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan laporan ini. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Sekretaris Daerah serta tim anggaran pemerintah daerah yang telah menyampaikan ke DPRD rancangan kebijakan umum APBD 2023 dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2023 dan telah dibahas bersama sehingga dapat disempurnakan. Kemudian terima kasih juga kepada Sekretaris Dewan serta jajarannya yang telah mengatur semua yang diperlukan sehingga Badan Anggaran DPRD Kota Makassar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana diketahui bahwa Wali Kota Makassar menyampaikan surat ke DPRD beserta lampirannya sesuai dengan suratnya nomor
garing BPKAD garing 7 Romawi garing 2022 tanggal 13 Juli 2022 di dalam rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023 membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun yang mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Makassar tahun anggaran 2023. Sedangkan PPAS APBD tahun anggaran 2023 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 310 disebutkan bahwa kepala daerah menyusun kebijakan umum APBD dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya, setelah disepakati antara DPRD dan Wali Kota Makassar, maka kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023 serta PPAS APBD tahun anggaran 2023 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD dan selanjutnya RKA SKPD sebagai bahan penyusunan Ramperda APBD oleh eksekutif. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan pembahasan kebijakan umum APBD dan PPA APBD tahun anggaran 2023 oleh Badan Anggaran mengacu kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 3. Permendagri 90 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, 4. Permendagri 77 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, 5. Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023, 6. Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kota Makassar, dan yang terakhir Peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan DPRD Kota Makassar nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pembahasan rancangan kebijakan umum APBD 2023 dilakukan secara komprehensif antara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar bersama Ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar, dan pembahasan PPAS APBD 2023 yang juga dilakukan secara komprehensif antara pimpinan dan anggota komisi dengan SKPD yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi, dan antara Badan Anggaran, para pimpinan dan anggota komisi dengan SKPD yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi, yang hasilnya akan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Wali Kota Makassar yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan pimpinan DPRD selaku dan atas nama DPRD Kota Makassar. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, secara umum, materi pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar bersama TAPD Kota Makassar terkait kebijakan umum dan antara komisi dengan SKPD mitra kerjanya terkait dengan PPAS APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari laporan Badan Anggaran ini, yang antara lain: 1. Penjelasan rancangan nota kesepakatan tentang kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua dan anggota TAPD Kota Makassar. 2. Penjelasan rancangan nota kesepakatan tentang PPAS APBD 2023. Sidang Dewan yang terhormat, dengan telah dilakukannya koreksi dan penyempurnaan, maka dapat disimpulkan bahwa rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023 dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2023 telah disesuaikan dengan ketentuan perundangan dengan mempertimbangkan kondisi daerah, hasil reses DPRD, hasil musremban dan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Didasari kesimpulan tersebut di atas, Badan Anggaran DPRD Kota Makassar mengusulkan kepada Dewan yang terhormat ini agar nota rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023 serta nota rancangan PPAS APBD 2023
untuk disepakati menjadi nota kesepakatan antara pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Makassar dengan Wali Kota Makassar yang bertindak dan atas nama pemerintah daerah Kota Makassar. Sebelum kami mengakhiri laporan ini, ada beberapa catatan terkait dengan hasil pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 dengan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Makassar. Yang pertama, diminta kepada Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar agar memberikan data target pendapatan untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 meliputi dividen, operational cost, anggaran gaji, anggaran umum, rencana bisnis, anggaran pengawasan, khusus Perseroda diminta audit internal yang ada anggarannya. 2. Dividen yang belum terbayarkan terkhusus PDAM untuk segera dibayarkan selama itu sudah sesuai dengan aturan yang ada dan tata kelola keuangan. 3. Meminta kepada Badan Kesbangpol melakukan koordinasi ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa pemerintah kabupaten kota terkait kenaikan dana bantuan partai politik sesuai surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 4. Diminta kepada TAPD agar dapat menyiapkan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan pemakaman. 5. Penganggaran untuk kegiatan yang masih dalam proses hukum seperti pembangunan rumah sakit Batua harus berdasar rekomendasi dari BPK. 6. Diminta kepada TAPD untuk menyiapkan data SKPD apa saja yang memiliki anggaran untuk kegiatan lorong wisata sebesar kurang lebih 117 miliar rupiah. 7. Program dan kegiatan logis ini harus betul-betul ada output, outcome dan benefit untuk mensyaratkan jangan hanya sekedar kegiatan seremonial yang tidak terukur dan kegiatan logis tidak terboncengi dengan hal-hal yang lainnya. 8. Perlu kehati-hatian dan ketelitian Bapeda dalam menetapkan program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD agar program kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan dapat terlaksana dengan baik. Perlu komunikasi dan koordinasi yang baik antara SKPD, ULP, dan Bapeda. 9. Terhadap SKPD yang realisasinya 2022 di bawah 20% akan dilakukan evaluasi menyeluruh dan anggarannya akan dirasionalisasi. 10. Disarankan agar TAPD melakukan kajian-kajian yang diperlukan terkait proyeksi dan asumsi dasar. 11. Meminta kepada OPD agar dalam membelanjakan anggaran APBD tahun anggaran 2023 taat asas, tidak melanggar hukum dan memegang teguh prinsip akuntabel. 12. Meminta kepada OPD agar senantiasa mengacu pada seluruh aturan hukum dan regulasi yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program serta pertanggungjawaban. 13. Seluruh yang menyangkut kesejahteraan gaji, tunjangan dan pegawai ASN dan Laskar Pelangi Kota Makassar untuk menjadi skala prioritas untuk segera dibayarkan. 14. Memohon kepada TAPD untuk menganggarkan pensertifikatan aset pemerintah Kota Makassar atas tanah dan pengembalian fungsi lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial pemerintah Kota Makassar pada Dinas Pertanahan Kota Makassar. 15. Memohon kepada TAPD untuk menambahkan anggaran proses pelaksanaan LKPJ di bagian pemerintahan Kota Makassar. 16. Memohon kepada TAPD untuk menambahkan anggaran belanja modal untuk peralatan pengangkutan persampahan di setiap kelurahan se-Kota Makassar. 17. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar kiranya di tahun 2023 dianggarkan total untuk pembangunan atau renovasi Pasar Cendrawasih, karena mengingat ini di tengah kota, kemudian pengaturannya dan kondisi pasarnya sangat tidak layak. Sesuai DED, total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Pasar Cendrawasih sebesar 14 miliar, sedangkan dana yang dialokasikan dalam usulan hanya sebesar 10 miliar.
sehingga masih dibutuhkan anggaran tambahan sebesar 4 miliar rupiah. 18. Pasar Sambung Jawa dalam DED-nya membutuhkan dana sebesar 40 miliar untuk pembangunan hingga rampung. 19. Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, maka diperlukan berbagai program percepatan. Oleh karenanya diharapkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat memaksimalkan perannya dalam pengembangan ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya dalam pengembangan sistem pemasaran. 20. Denda keterlambatan bayar bagi pelanggan PDAM harus disesuaikan kembali karena yang diberlakukan saat ini sangat memberatkan pelanggan golongan kecil dan menengah. Oleh karenanya, untuk pemberlakuan denda dapat digunakan dengan sistem klaster. Hal ini yang harus menjadi perhatian utama PDAM adalah penurunan tingkat kebocoran yang saat ini semakin meningkat. Kalau PDAM dapat menekan tingkat kebocoran dengan berbagai langkah konkret, maka akan sangat positif dampaknya, khususnya dalam hal peningkatan layanan sekaligus peningkatan laba perusahaan. 21. Penerimaan pajak penerangan jalan, lampu jalan harus didasari oleh database penggunaan daya pelanggan untuk memastikan keakuratan penyetoran PPJ dari PLN. Dalam kaitan ini, diharapkan Bapenda harus melakukan uji petik ke seluruh pelanggan dengan menugaskan Laskar Pelangi turun lapangan. 22. Perusahaan daerah harus lebih kreatif dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karenanya, tenaga yang ada dan dianggap melebihi dari kebutuhan kerja dapat dimaksimalkan dengan berbagai kegiatan yang lebih produktif, sehingga tidak melahirkan pengangguran tak kentara dalam istilah ekonomi atau membebani operasional cost masing-masing perusahaan daerah. 23. Diminta kepada OPD agar menyesuaikan pagu anggaran tahun 2023 dengan pertimbangan program-program tersebut merupakan tupoksi OPD dan juga menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat mempengaruhi kinerja perencanaan, evaluasi, dan monitoring pembangunan daerah serta memaksimalkan penyerapan anggaran nantinya. 24. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah dibantu oleh perangkat daerah atau organisasi pemerintah daerah merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Olehnya itu, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran, pengguna barang mempunyai tugas dan wewenang menyusun RKS KPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Dan juga setiap SKPD agar mensukseskan program yang disusun sesuai dengan aturan yang ada. 25. Untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, permohonan tambahan anggaran sebesar 5 miliar rupiah dengan acuan pagu anggaran 2022 sebesar 20 miliar 3.780.000. Adapun sisa anggaran dialokasi pada kegiatan yang menunjang pencapaian program strategis pemerintah Kota Makassar. Untuk Dinas Kesehatan Kota Makassar, 1. Total usulan anggaran pokok 2023 Dinas Kesehatan 587 miliar, sama dengan pokok tahun 2022 yang tersebar pada 5 program dengan proporsi anggaran terbesar antara lain gaji dan tunjangan 141 miliar rupiah, jaminan kesehatan masyarakat termasuk iuran PBI dan subsidi PBPU sebesar 121 miliar rupiah, operasional rumah sakit umum Dayak 116 miliar rupiah, operasional puskesmas 122 miliar rupiah, sehingga sudah berjumlah kurang lebih 500 miliar rupiah. Selebihnya 87 miliar antara lain untuk hibah, untuk PMI dan forum multisektor penanggulangan penyakit TB sejumlah 5 miliar, pembelian mobil pelayanan puskesmas 47 unit sejumlah 15 miliar, operasional posyandu dan pendukungnya 8 miliar, pemeliharaan gedung kantor 1 miliar,
penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk strep gula darah dan operasional fogging sejumlah 6 miliar serta kegiatan rutin dan kegiatan dinas kesehatan lainnya. Untuk pembangunan Pustu tahun 2023 direncanakan untuk Pustu lumuk-lumuk di pulau dengan anggaran 1,5 miliar dan untuk rumah sakit Jumpandang baru 10 miliar. Diarahkan untuk finalisasi rumah sakit Jumpandang baru dan diupayakan untuk penambahan anggaran 50-70 miliar untuk penyelesaian pembangunan fisik dan ada opsi untuk pelaksanaan dengan sistem multi-years dengan memperhatikan lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rumah sakit Batua agar secepatnya direview oleh tim ahli yang kompeten untuk mengetahui hasil analisis terkait kelanjutan pembangunan. Kemudian Dinas Kesehatan akan melaporkan ke Wali Kota dan berkoordinasi dengan BKD, BPSDM untuk mengakomodir tenaga-tenaga kesehatan sukarela yang sudah mengabdi di puskesmas dan belum masuk dalam daftar tenaga kesehatan Laskar Pelangi. Akan dilakukan pertemuan sendiri terkait hal ini dengan turut menghadirkan kepala puskesmas. Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan anggaran gaji tenaga kesehatan yang belum diakomodir sebagai Laskar Pelangi dan membawa analisis jabatan. 6. Terkait pemberlakuan Permenkes yang tidak lagi membolehkan adanya puskesmas rawat inap, yang berarti 12 puskesmas rawat inap di Kota Makassar akan menjadi rawat jalan, maka akan dikaji untuk pembangunan rumah sakit tipe D yang tersebar pada 5 dapil dengan melakukan langkah awal terkait studi kelayakan, standar ketenagaan, dan alat kesehatan sesuai aturan dan lainnya. Namun di dalam rapat kemarin, ya walaupun ada edaran dari Permenkes, tapi kami tetap meminta kepada Dinas Kesehatan untuk tetap puskesmas yang sudah terlanjur mengadakan rawat inap sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih taktis, supaya tetap dilayani. Dan sampai dengan hari ini Dinas Kesehatan melalui puskesmas yang sudah melakukan rawat inap itu telah tetap berjalan sambil kita melihat korelasi dengan peraturan-peraturan yang terkait lainnya. 7. Prioritas penyelesaian seluruh instalasi pengolahan air limbah puskesmas yang menjadi milik Dinas Kesehatan Kota Makassar agar kehadiran puskesmas tidak merusak ekosistem air bawah tanah dan menutupi pencemaran lingkungan. Penambahan anggaran perjalanan dinas luar negeri untuk mempelajari dan studi sistem penanganan pelayanan kesehatan rumah sakit dan penerapan jaminan kesehatan nasional bagi warga negara khususnya bagi Kota Makassar yang saat ini dirasakan belum maksimal. Dan penambahan anggaran untuk operasionalisasi posyandu dan anggaran tambahan makanan bergizi untuk anak yang hadir di posyandu. Kemudian untuk rumah sakit Dayak, meningkatkan pelayanan kepada pasien dan kenyamanan dalam kehadirannya di kawasan rumah sakit dengan menyiapkan sarana prasarana yang baik dan kondisi peralatan yang memadai seperti lift, sistem antrian yang menggunakan teknologi, pengelolaan sarana CCTV, pertamanan dan sistem parkiran dan lain-lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan dari sisi pengadaan alat dan peralatan kesehatan yang canggih dan modern dalam bentuk KSO ataupun kerjasama dengan pihak swasta, penyedia pelayanan atau bentuk kerjasama lainnya. 28. Untuk bagian Kesra Kota Makassar direkomendasikan untuk meningkatkan insentif dan kesejahteraan serta pelayanan keagamaan, pelayan keagamaan, para imam rawatib, pemandi jenazah, penghafal Quran, guru mengaji, guru sekolah minggu dan lain-lain. Selain peningkatan nilai, perlu juga dibuatkan proses pencairan yang lebih cepat per triwulan atau sesuai mekanisme yang berlaku. Kemudian mengakomodir seluruh usulan bantuan dana hibah renovasi dan pembangunan rumah ibadah, gereja, pura, vihara dan lain-lain, serta bantuan dana hibah untuk lembaga dan yayasan pendidikan berbasis keagamaan. Usulan anggaran dan proposal pokok tahun 2023 terlampir.
Untuk Dinas Kebudayaan Kota Makassar mengusulkan penambahan anggaran untuk program prioritas pembangunan pengembangan budaya dan adat, yakni pembangunan 2 rumah adat Bola Ugi, adat Bugis, dan rumah adat Toraja. Usulan anggaran pokok tahun 2023 terlampir. 30. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak direkomendasikan penambahan anggaran untuk beberapa program prioritas penanganan anak stunting, kekerasan terhadap perempuan dan kaum termarginalkan. Usulan anggaran pokok tahun anggaran 2023 terlampir. 31. Untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Stunting dan Kampung KB dalam mendukung program Lorong Sejahtera. Usulan program tahun anggaran 2023 terlampir. Dinas Pemadam Kebakaran segera melakukan langkah konkret penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengendalian dan pencegahan serta penanganan kebakaran di Kota Makassar dengan membentuk tim pengawasan alat, sarana prasarana kebakaran. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga memperhatikan dan menyiapkan anggaran terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang keolahragaan nasional terkait pemberian dana hibah langsung kepada induk organisasi tidak lagi dikelola oleh KONI Kota Makassar. Pemberian dana hibah rutin per tahun kepada Komite Olahraga Rakyat (KORMI) dan Nasional Paralimpik Komite (NPC). Memperhatikan dan serius dalam menuntaskan pembangunan kawasan olahraga dan revitalisasi Karebosi. Yang selanjutnya untuk Dinas Sosial, penuntasan database kemiskinan Kota Makassar dan data penerima bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hasil dari musyawarah kelurahan yang direncanakan berlangsung bulan November 2022. Memperhatikan dan menuntaskan pembangunan kawasan lingkungan penanganan sosial dan menyiapkan anggaran pembangunan kantor sosial yang lebih layak. Selanjutnya untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembangunan evacuation center di kawasan banjir rutin di Kompleks Kodam 3 Jalan Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, dan kawasan Blok 10 Perumahan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala. Kemudian memperhatikan pengadaan logistik dan bahan penanggulangan bencana untuk masyarakat. Selanjutnya untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, fokus pada penanganan stunting bekerja sama dengan pemberdayaan dan keluarga, kesejahteraan keluarga. 37 untuk Dinas Pendidikan, penambahan anggaran pada program prioritas terkait pembuatan aplikasi database manajemen pendidikan Kota Makassar agar memiliki data akurat terkait kondisi guru, kondisi anak didik, sarana dan prasarana sekolah, dan kurikulum yang berjalan sehingga dapat dievaluasi dan segera dilakukan perbaikan. Penambahan anggaran prioritas pasangan wali kota dan wakil dan wali kota dalam RPJMD semua anak harus sekolah untuk program beasiswa anak putus sekolah dan anak kurang mampu. Usulan anggaran program tahun anggaran 2023 terlampir. Sidang Dewan yang berbahagia, demikianlah penyampaian hasil pembahasan badan anggaran yang berkaitan dengan berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas serta menyangkut seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar. Ini kami sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 28 Oktober 2022. Juru bicara Badan Anggaran H2L. Mengetahui Wakil Ketua DPRD selaku Koordinator Badan Anggaran Adi Rasid Ali SEMM. Allah. Ini itu membaca tuh. Ini yang mau membaca. 223.
Terima kasih juru bicara Badan Anggaran saudaraku Hasanuddin Leo atau disingkat H2L. Aplaus untuk Pak Hasanuddin Leo. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, setelah kita mendengar dan menyaksikan bersama juru bicara Badan Anggaran, selanjutnya saya akan meminta persetujuan dari anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan KUA dan PPAS APBD tahun 2023 diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? 7. Terima kasih atas persetujuan anggota Dewan terhormat. Selanjutnya saya persilakan kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 26 garing DPRD garing Romawi 10 garing 2022 tentang persetujuan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 menjadi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 menerima dan menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 menjadi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 28 Oktober 2022. Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo SH. Tembusan 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 pertinggal. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 27 garing DPRD garing Romawi 10 garing 2022 tentang persetujuan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023 menjadi prioritas dan plafon anggaran APBD tahun anggaran 2023. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 menerima dan menyetujui rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023 menjadi prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 28 Oktober 2022. Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo SH. Tembusan 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 pertinggal. Terima kasih disampaikan kepada Sekretaris DPRD. Dan selanjutnya yaitu penandatanganan nota kesepakatan terhadap KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 oleh Wali Kota Makassar bersama para pimpinan DPRD.
untuk terlaksananya acara ini, saya persilakan kepada Bapak Wali Kota Makassar dan pimpinan DPRD untuk menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Dan dapat kembali ke tempat. Sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada saudaraku Adi Rashida. Pimpinan rapat saya terima. Ketua DPR dan Bapak Wali Kota dipersilakan untuk menandatangani. Bapak para Wali Kota Makassar dan Ketua DPR disilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua DPR. Pimpinan rapat saya terima kembali. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara paripurna hari ini, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar beserta jajaran dan para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang telah hadir mengikuti rapat paripurna hari ini dari awal sampai selesai. Akhirnya dia mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar juara, Makassar kita sang juara.